Shalom saudara-saudari yang terkasih, selamat hari Senin malam tanggal 2 Agustus 2021. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah persekutuan doa Karis GPB Karis Pulau Gebang, Jakarta Timur. Selamat bergabung baik yang ada di Zoom meeting maupun juga yang menyaksikan di YouTube. Mari kita siapkan hati untuk masuk dalam ibadah ini dengan pujian pembuka yang akan dinaikkan oleh hambanya Ibu Dina dan dilanjutkan dengan doa pembuka oleh Oma Umbu. Dan selanjutnya acara akan berjalan mengalir sesuai tata ibadah yang ada. Disilakan. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, sungguh kami memuji, memuliakan nama-Mu pada sore yang indah ini, karena belas kasihan pemeliharaan Tuhan, kami diberi waktu, kesempatan Tuhan mengumpulkan kami untuk mengikuti ibadah walaupun lewat online. Kami percaya Tuhan hadir dalam ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, sehingga kami hamba-hamba-Mu mendengar dan melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, berkati saudara-saudara kami yang mungkin hari ini tidak ada waktu, belum mengambil waktu untuk ikut di dalam tim doa ini. Kami percaya minggu depan mereka juga akan hadir untuk mengikuti doa bersama-sama lewat daring ini. Bapa di dalam surga, kami percaya sore ini kami ada bukan karena kami mampu, karena kami kuat, semuanya ini karena belas kasihan Tuhan.
Apapun yang kami dengar sore ini, kami percaya gembur hati pikiran kami Tuhan, sehingga ketika kami membaca, mendengar firman ini kami mengerti, kami melakukan dalam setiap kehidupan kami. Dimanapun kami berada, Tuhan memakai kami menjadi saluran berkat, sehingga terang Tuhan terang berderang di tengah-tengah lingkungan yang berbeda. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan membacakan Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 57 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Mazmur 57 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan membaca ayatnya yang keluar dan Ibu Listeria akan membaca ayatnya yang masuk ke dalam. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Diburu Musuh Tetapi Ditolong Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Jangan Memusnahkan. Miltam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam goa. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku akan berlindung. Sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Allah yang Maha Tinggi. Kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku. Mencela orang-orang yang menginjak-injak aku. Kiranya Allah mengirim kasih setia dan kebenarannya. Aku terbaring di tengah-tengah singa. Yang suka menerkam anak-anak manusia. Yang giginya laksana tombak dan panah. Dan lidahnya laksana pedang tajam. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mereka memasang jaring terhadap langkah-langkahku. Ditundukkannya jiwaku. Mereka menggali lubang di depanku. Tetapi mereka sendiri jatuh ke dalamnya. Hatiku siap ya Allah.
hatiku siap. Aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit. Dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Biarlah kemuliaanmu menguasai seluruh bumi. Demikianlah bacaan Mazmur pada malam hari ini. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darahmu kudus, sucikan diriku. Kau panggil diriku, supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Ya Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau boleh mengumpulkan kami bersama-sama untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini kami ingin mendengar dan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, supaya kami dapat mengerti maksud dari firman-Mu. Dan Allah bukalah hati dan pikiran kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Galatia 5. Terambil dari Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah, supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Haleluya. Iya, Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita pada malam hari ini boleh bersyukur Bapak, Ibu, Saudara, karena kita masih diperbolehkan untuk bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Ya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tema persekutuan doa kita pada malam hari ini adalah bersyukur dan merdeka. Jika kita bersama-sama melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
maka kita akan menemukan pengertian dari kata merdeka, Bapak Ibu Saudara. Di sana disebutkan bahwa arti dari merdeka itu sama dengan bebas, terlepas dari tuntutan, dan tidak tergantung atau terikat. Berarti kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian merdeka itu sama dengan bebas, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini kita sudah memasuki bulan Agustus, yang berarti sebentar lagi kita akan mengingat rayakan sebuah hari penting di dalam negara kita, yaitu Hari Kemerdekaan Bangsa kita Indonesia pada tanggal 17 besok. Saudara-saudara, tahun ini Indonesia akan berulang tahun yang ke-76 tahun. Berarti sudah 76 tahun tersebut Indonesia hidup di dalam kemerdekaan. Jika kita mengingat atau kita melihat kembali kepada sejarah Indonesia, saudara-saudara, seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia pernah masuk ke dalam masa kelam penjajahan. Penjajahan yang dialami Indonesia itu tidak berlangsung dalam waktu yang sebentar, saudara-saudara. Tapi Indonesia berada di dalam masa penjajahan itu dalam waktu yang lama. Jika kita melihat dari dua bangsa yang pernah menjajah Indonesia, ada Jepang selama 3,5 tahun, lalu ada Belanda selama 350 tahun. Itu berarti Indonesia itu pernah ada dalam penjajahan lebih dari 3 abad, saudara. Dan itu bukanlah waktu yang sebentar. Dan hidup di dalam situasi penjajahan tersebut tentu saja tidak mudah. Kita bisa melihat dari banyak sejarah bahwa Indonesia saat itu dijadikan budak oleh negara-negara yang menjajah kita. Apalagi saat itu negara kita masih hidup dan memiliki peralatan yang sangat-sangat sederhana. Sementara di sisi lain, para penjajah sudah menggunakan peralatan-peralatan yang bisa dikatakan modern pada masa itu. Jadi, saudara-saudara, dapat dikatakan bahwa Indonesia sangat tertinggal jauh dari sisi perlengkapan atau peralatan. Tetapi kita ketahui bersama, dengan semangat juang masyarakat Indonesia pada saat itu, dengan keinginan kita sebagai bangsa untuk merdeka yang sangat tinggi, akhirnya kita bisa mendeklarasikan kemerdekaan kita, walaupun harus penuh dengan pengorbanan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagai umat Kristiani, sebagai umat Kristen, sebagai anak-anak Allah, kita juga sudah dimerdekakan. Tetapi kemerdekaan kita berbeda dengan kemerdekaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jika kita tadi dikatakan bangsa Indonesia harus berjuang sendiri mendapatkan kemerdekaan itu, bangsa Indonesia harus memperjuangkannya sampai mereka mendapatkan kemerdekaan, kita tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Kemerdekaan kita tidak kita usahakan sendiri, tidak kita perjuangkan sendiri. Tetapi kemerdekaan kita sebagai orang Kristen diberikan oleh Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia, atau bacaan kita pada malam hari ini, kita dipanggil untuk merdeka, karena kita sudah dilepaskan dari belenggu dosa. Dosa-dosa kita, Bapak Ibu Saudara, sudah ditebus oleh pengorbanan Yesus. Lalu setelah kita ditebus dan dimerdekakan,
Janganlah kita kembali hidup di dalam keberdosaan, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-13. Sebagai orang-orang yang sudah dilepaskan dari dosa, hendaklah kita saling mengasihi. Sebab jika kita lihat pada ayat yang ke-14 dikatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah pusat dari segala hukum. Dan jika kita melihat di ayat yang ke-15, di kalimat terakhir ada kata-kata, jangan kamu saling membinasakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan kita pada malam hari ini sangat mengingatkan kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Hendaknya kita bersyukur karena kita sudah dimerdekakan secara gratis, secara cuma-cuma. Lalu sebagai bentuk ucapan syukur kita, karena kita sudah dimerdekakan, kembali lagi, hendaknya kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Apalagi saat ini kita sedang hidup di dalam masa pandemi COVID-19. Sebenarnya kita harus bersyukur, Bapak Ibu Saudara, karena kita masih boleh merasakan kesehatan. Walaupun kita mungkin pernah terpapar COVID-19, atau bahkan saat ini masih terpapar COVID-19. Percayalah Bapak Ibu Saudara, bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi hanya karena Tuhan saja kita dapat memperoleh kesembuhan. Itu patut disyukuri Bapak Ibu Saudara. Kita harus menjaga kesehatan kita. Harus. Kita boleh berusaha mencapai atau mencari kesembuhan. Tetapi kita harus tetap mengingat bahwa kesembuhan dan kesehatan yang sejati hanya berasal dari Tuhan. Dan kembali lagi Bapak Ibu Saudara, ini menjadi poin yang penting dari bacaan kita sebenarnya. Sebagai bentuk syukur kita karena kita sudah dimerdekakan dari dosa-dosa kita. Marilah kita saling mengasihi satu dengan yang lain dengan segala cara yang kita bisa. Namun di tengah situasi saat ini harus tetap mentaati protokol kesehatan yang ada dan peraturan-peraturan yang saat ini sedang diterapkan di negara kita. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini dapat menjadi pengingat, dapat menjadi pedoman kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, supaya kita bisa saling mengasihi sesama manusia, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Supaya kita bisa bersama-sama dapat mencapai kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang damai. Kita mencapai kehidupan yang diberkati. Dan nama Tuhan terus dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Patrick yang sudah boleh berbagi kebenaran firman Tuhan untuk kita sekalian. Saudara-saudari yang terkasih, kita tentu sangat diberkati, diteguhkan, disegarkan kembali lewat pemberitaan sabda Allah tadi. Dan kita juga tentu punya pergumulan, punya pengalaman bersama Tuhan dalam menggumuli tema ini, dalam menggumuli bagaimana kita bisa bersyukur dan merdeka. Oleh karena itu,
inilah kesempatan selanjutnya kita masuk dalam acara Kongko-Kongko. Kita akan bercakap-cakap, kita akan bercerita, berbagi pengalaman, atau mungkin juga ada pertanyaan bisa disampaikan untuk kita bisa saling dikuatkan. Mari kami silahkan kepada Ibu Bapak yang ingin berkomentar atau ingin bertanya, disilahkan. Oh, ada Ibu Deba. Wow, selamat pagi waktu sono. Pagi, Ya, Pak. ya. Ibu Deba baru tiba di hari Senin ya. Kita sudah, ya matahari sudah tenggelam di hari Senin. Iya. Baik, mungkin ada kesaksian atau ada pengalaman atau pertanyaan yang atau komentar, kami silakan Ibu. Iya, Pak. Ya, mungkin mau bersaksi juga boleh berkaitan topik kita bersyukur dan merdeka. Ya, tadi pertanyaan saya cuma mengenai pertolongan Tuhan itu di dalam kehidupan kita ya. Memang banyak digumuli mengenai COVID ini, bahwa Tuhan itu ada di mana ketika orang-orang mengalami sakit penyakit, ketika orang-orang mengalami kehilangan nyawa, karena banyak memang kesaksian beberapa keluarga yang menjadi malah tidak percaya kepada Tuhan karena kenapa mereka yang terpilih, sedangkan banyak orang yang hidupnya juga tanda kutip jorok tidak terpilih, tapi mereka yang hidupnya sebenarnya menjaga malah terpilih. Nah, ini mungkin kita bisa menguatkan diri. Tuhan ada di mana ketika menimpa kita ataupun keluarga kita. Itu pertanyaan Pak Patrick, Saudara Patrick. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Ya, ini berarti sharing pergumulan juga ya, mungkin selama di negeri orang banyak berhadapan dengan pertanyaan itu, dan mungkin ya Saudara Patrick bisa sedikit berbagi bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan ketika ada orang bertanya di mana Tuhan. Bagaimana kita bisa merdeka kalau kemana-mana kita dibatasi dengan protokol kesehatan dan kita hidup di bawah ancaman musuh tak kelihatan yang bernama COVID itu. Disilakan. Iya. Ini pertanyaan yang mungkin sangat sering ditanyakan gitu. Banyak orang-orang yang memikirkan pertanyaan ini. Di manakah Tuhan saat situasi sedang sedemikian? Saya secara pribadi, situasi COVID ini ya tentu saja situasi yang sangat-sangat meresahkan. Sangat-sangat, ya kita bisa tahu di sekitar kita juga banyak orang-orang yang harus kehilangan. Entah itu kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan pekerjaan, atau kehilangan-kehilangan yang lain. Lalu pertanyaannya kembali lagi, Tuhan itu ada di mana saat ini semua terjadi? Iya, ini pertanyaan yang sulit sebenarnya untuk dijawab. Karena mungkin ya pengetahuan saya masih kurang, tapi akan saya coba untuk melihat dari sisi perspektif saya, kacamata saya. Nanti boleh kalau Bapak Ibu ada tanggapan yang lain, boleh ditambahkan atau disangkal, bahkan boleh, silakan karena di dialog gitu. Ya, saya secara pribadi di tengah situasi ini melihat bahwa Tuhan tetap berada di sini bersama-sama dengan kita, khususnya saya. Karena ini perspektif saya. Saya melihat Tuhan tetap berada bersama-sama dengan saya. Mengapa demikian? Walaupun di tengah situasi yang sulit, saya tetap bisa melihat ada hal-hal
yang sebenarnya patut untuk disyukuri. Ada hal-hal di mana yang itu menunjukkan Allah itu sebenarnya hadir bersama-sama dengan saya khususnya ya. Dari hal-hal kecil mungkin kalau untuk berbicara tentang orang yang harus kehilangan orang yang dikasihi, terus terang saya tidak mengalami hal tersebut. Jadi mungkin ada poin yang bisa untuk saya syukuri secara saya pribadi, tapi saya tetap turut berduka tentang orang-orang yang harus kehilangan. Seperti teman saya belum lama ini juga harus kehilangan orang yang dikasihinya. Jadi untuk pertanyaan Tuhan ada di mana, itu menurut saya kembali ke setiap pribadi kita. Karena seperti tadi pengalaman saya tersebut, cara saya melihat Tuhan mungkin berbeda dengan Bapak, Ibu, Saudara. Kembali lagi harus kita lihat, mungkin tidak langsung terlihat secara gamblang begitu. Ini loh kuasa Tuhan dalam hidup kita. Tapi kita coba resapi, kita coba lihat lagi lebih mendalam peran Tuhan dalam hidup kita di tengah situasi yang demikian. Begitu mungkin dari saya. Boleh mungkin ditambahkan Bapak Ibu yang lain? Terima kasih. Ya, silakan dari Ibu Bapak yang juga ingin menjawab pertanyaan ini, berbagi dalam pengalamannya juga. Terima kasih, kami persilahkan. Pak Willem, saya berbagi sedikit aja ya. Waktu saya sampai jam sebentar lagi udah harus bergabung ke tempat lain. Tadi saya mendengar liputan Olimpiade di mana pasangan putri kita, ganda putri kita itu menang. Lalu komentatornya atau pembawa acara dari sebuah stasiun TV mengatakan, "Oh, doa kita Indonesia didengar Tuhan. Tuhan ada di sini." Gitu. Emangnya Cina nggak berdoa juga seperti itu? Jadi seperti itu ya. Pertanyaan itu kalau kita refleksikan, artinya Tuhan itu ada di kemenangan, ada juga di kekalahan. Berarti ini Tuhan itu ada di dalam keyakinan kita. Kalau saya menjawab secara sederhana saja, Bu Deba ya, orang Amerika sudah bisa lepas masker, Indonesia lepas masker nggak dapat sembako, tuh. Kira-kira begitu ya. Tadi di TV kan rame tuh. Kalau patuh protokol kesehatan dapat sembako, dapat BST. Kalau nggak dapat itu ya. Apalagi sekarang harus punya kartu vaksin baru dapat sembako atau bantuan sosial. Begitulah Indonesia, Bu Deba ya. Tapi pertanyaan itu pertanyaan yang saya kira ada di keseharian kita, bahwa Tuhan itu ada dalam keyakinan kita ya, bahwa Dia ada di keberhasilan, Dia ada juga di kekalahan, Dia ada di kan kalau orang kalah bilang bersyukur kepada Tuhan, tetap bersyukur. Anthony Ginting kemarin dia tetap bersyukur ya, walaupun dia sudah berjuang, tapi dia yakin Tuhan tetap ada di dalam kekalahannya. Itu Anthony Ginting kemarin ya. Dan hari ini Grace Poli itu juga merasa Tuhan ada gitu ya. Ditanya apakah karena pelatihnya atau karena dirinya. Nah, karena dia punya keyakinan, dia katakan itu milik Tuhan ya begitu aja, sederhananya ya, sederhananya. Ada nyanyian juga tuh, Januar Christi, Tuhan ada di mana-mana, itu versinya artis begitu ya dalam pengakuannya. Tapi dalam berita Alkitab atau kesaksian firman Tuhan, saya kira banyak sekali ya. Dari sejak penciptaan, kemarin kita baca Kejadian 6, itu Tuhan ada mulai dari penciptaan sampai dengan kegagalan manusia, sampai dengan Tuhan
mengabulkan, menyaksikan kasih karunia-Nya. Saya kira itu dari saya, Pak Willem. Ya, terima kasih Pak Pendeta Raintung. Kiranya bisa menjawab ya pertanyaan dari Ibu Deba, dan juga mungkin itu merupakan pertanyaan dari kita. Di manakah Tuhan? Kalau bila saya coba menjawab dalam satu kalimat, ya Dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Ya namanya Immanuel, Bapak Ibu, ya Dia menyertai bukan hanya di kala senang, tapi juga di kala susah. Bukan hanya di kala sehat, tapi juga di kala sakit. Bahkan bagi orang beriman ya, Dia bukan hanya menyertai kita di kala kita hidup, tapi di kala kita mati pun Dia bersama kita, membawa kita ke pangkuan Bapa di surga. Ya, itulah indahnya kekristenan ya, dan janji-janji firman Tuhan. Baik, Pak Pendeta, boleh? Oh, silakan. Selanjutnya ada Ibu Sofi, silakan. Iya, terima kasih pertanyaannya Bu Deba, karena ini pertanyaan ya kayak tadi saudara itu bilang, itu pertanyaan semua orang pasti ya. Tapi yang menjadi masalah mungkin adalah manusia itu tidak akan pernah bisa memahami apa yang menjadi sudut pandang atau pikiran Tuhan. Tuhan lebih tahu ya, karena Dia adalah Tuhan pencipta. Jadi perspektif kita beda dengan Tuhan. Itu aja mungkin masalahnya ya. Jadi kita tidak akan pernah tahu. Itu saja Pak Pendeta, dan kita harus paham siapa Tuhan itu supaya kita jangan bertanya terus. Kita harus punya kepastian bahwa Dia adalah segalanya yang paling tahu. Itu saja Pak Pendeta. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu Sofi. Artinya Ibu Sofi mau menegaskan pengetahuan dan pengalaman itu berbeda. Mungkin Pak Pendeta khotbah, Saudara Patrick sudah bersaksi, kita jadi tahu, jadi ngerti. Tapi untuk betul-betul meyakini selama kita belum mengalami, susah sekali. Karena memang banyak di antara manusia itu memiliki iman seperti Thomas. Ya, begitu ya. Padahal Yesus berkata lebih baik berbagai orang yang tidak melihat tapi percaya. Nah, tapi kan ya maaf kata, memang kita manusia pada umumnya seperti Thomas. Baik. Silakan dari ya Saudara Patrick juga untuk memberikan komentar balik mengenai mengetahui dan mengalami itu, kira-kira tantangannya seperti apa itu? Terima kasih. Silakan. Bapak. Ya, seperti yang dikatakan, pengetahuan dan pengalaman itu adalah dua hal yang berbeda sebenarnya, tapi bisa saling melengkapi. Begitu. Jadi pengetahuan saja tanpa pengalaman menurut saya kurang. Tapi kalau pengalaman tanpa pengetahuan juga kurang. Maka kedua hal ini harus bersatu, menciptakan sebuah balancing supaya hasilnya atau outputnya baik. Gitu. Jadi mungkin itu saja sih Pak. Dari itu tadi, memahami manusia ini mencari Allah itu di mana di masa pandemi, ya apalagi dengan sisi manusia yang terus saya percaya apa yang saya lihat begitu. Jadi semua dikembalikan lagi kepada manusia itu masing-masing. Bagaimana dia merefleksikan Allah, bagaimana dia melihat Allah di dalam kehidupannya. Begitu mungkin Pak. Terima kasih. Wah, terima kasih. Tidak sangka diskusi kita malam ini begitu hangat. Ya, sudah ada beberapa orang yang boleh berbagi pengalaman, berbagi pergumulannya juga. Silakan bagi Ibu Bapak yang lain yang juga ingin berbagi atau bertanya, disilahkan mengenai topik bersyukur dan merdeka ini. Ya, dari Opa Frans tadi sepertinya mau hidupkan kamera.
Nggak jadi ya? Hidupkan mic. Tadi saya sudah mau pencet. Belum. Iya. Mantap. Silakan. Ya, maunya batalin tapi udah udah ditodong. Begini Pak Bung Patrick, saya panggil Bung aja ya. Halo? Iya Pak. Iya. Ini dari bacaan ini saya cuma mau tanya, ini apa sebenarnya yang terjadi di Galatia ini sehingga Paulus menuliskan surat yang begini keras? Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Kira-kira keadaan itu di ayat-ayat pertama ada juga ditulis mengenai ada orang-orang yang mengganggu. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi di Galatia ini sehingga Paulus menulis surat yang begini keras bunyinya? Oke. Terima kasih. Iya, Pak. Jadi konteks yang terjadi di jemaat Galatia pada masa itu terjadi begini. Ada sebuah pemahaman-pemahaman yang bertentangan begitu. Jadi karena ada dua. Jelasnya apa itu, Pak? Jadi karena ada dua Kristen gitu, satu Kristen Yahudi dan Kristen non Yahudi. Iya. Jadi pada masa itu pemahamannya begini, saat Kristen non Yahudi akan memperoleh keselamatan dengan mentaati hukum-hukum Yahudi. Paulus mencoba meluruskan hal itu. Paulus mencoba meluruskan bahwa sebenarnya sebagai manusia atau sebagai umat Kristen itu sudah dimerdekakan tanpa mengikut hukum-hukum mana. Jadi seperti kalau kita ngelihat di pasal yang kelima ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Situ. Jadi bukan Paulus mencoba untuk meluruskan, maksudnya Paulus mencoba untuk meluruskan pemahaman tersebut, supaya tidak ada lagi kalau ingin merdeka atau selamat ikut hukum A, ikut hukum B, nah tidak. Jadi sebagai orang Kristen sudah dimerdekakan oleh Kristus, begitu. Begitu apa? Ya memang ya saya ingin tanya mungkin di dalam pelajaran atau di dalam pengetahuan Alkitab di teologi di sekolah teologi mungkin ada pembahasan apa saja yang terjadi pada waktu itu. Apa ada pertentangan antara karena di sini ada disinggung tapi tidak begitu terus terang karena ini kayak umum saja begitu. Nah, sampai surat yang begini keras ditulis, apa sebenarnya ada hal apa yang terjadi di situ? Iya, mungkin sebanyak sepengetahuan yang saya tahu sebatas demikian saja, Pak. Mungkin Pak Pendeta Manuel Raintung atau Pak Pendeta Willem boleh menambahkan? Ini cuma saya juga mau tahu aja. Iya, begitu. Iya Pak, boleh ditambahkan? Iya. Terima kasih. Iya. Ya, mohon maaf Pak Pendeta Raintung, izin ada kegiatan di doa juga di tempat yang lain, sehingga beliau sudah berpamitan. Lalu beliau ada titip pokok doa untuk didoakan kegiatan vaksinisasi di GPB tanggal 6 yang akan datang. Doakan Dinkes yang memfasilitasi dan para vaksinitator dari RS Polri serta masyarakat yang ikut agar bisa tertib. Ya, saya kira apa yang kalau saya boleh menjawab, saya kira apa yang disampaikan oleh Bung Patrick itu sudah tepat, Pak Frans dan juga Ibu Bapak yang lain. Memang pertentangan itu begitu kuat sehingga seolah-olah mereka itu ya digambarkan itu ingin saling menggigit, saling menelan. Ini ya dua istilah kiasan yang artinya bukan mereka menggigit seperti ya anjing menggigit. Saling menghantam lah perang. Ya, saling menghantam, betul. Jadi nyaris terjadi perpecahan. Jadi ya karena tadi yang pihak ya latar belakang Yahudi memaksakan harus menjalankan Taurat syariahnya. Nah, sehingga ya seolah-olah yang tidak ikut itu ya binasa. Jadi
ya kayak semacam dikafirkan lah seperti itu. Nah, bahkan kalau kita baca di ayat berikutnya, di situ kita dapat gambaran orang-orang yang merupakan jemaat di Galatia ini, walaupun mereka sudah di dalam gereja atau hidup sebagai orang Kristen, namun kemungkinan masih banyak juga yang hidup dipimpin oleh daging, Pak Frans dan Bapak Ibu yang lain. Nah, artinya apa? Ya ini orang-orang yang masih dalam percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, dan seterusnya. Suka perselisihan, ada amarah, ada roh pemecah, ada percederaan, kedengkian, kemabukan, dan lain sebagainya. Nah, singkatnya, gaya hidup duniawi itu rupanya masih dibawa di dalam gereja. Nah, dan ya saya kira kita bisa membayangkan kalau gaya hidup duniawi dibawa dalam urusan persekutuan, ya bisa saja sampai ada kemungkinan ada peristiwa kekerasan fisik, ya kita tidak tahu, tapi itu mungkin saja terjadi kalau di jemaat itu masih banyak yang hidup di dalam daging, tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga Rasul Paulus melanjutkan mengingatkan tentang pentingnya hidup dipimpin Roh Kudus agar jangan saling menggigit dan menelan. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sambungkan dari yang sudah dijawab sebelumnya. Makasih, Pak. Ya, terima kasih juga untuk Bung Patrick, ya. Dipanggil Ya, Bung terima karena kasih, sesama orang Bung aja, ya. Maluku. Ya, baik. Silakan satu orang lagi, Ibu Bapak yang ingin bertanya berkaitan topik maupun juga berkaitan dengan ayat Alkitabnya tadi, ya, yang tadi sudah coba digali sedikit oleh Pak Frans, ya. Silakan. Oke, baik. Ibu Listeria sudah sampai termangu-mangu dengan ya tongkat dagu, rupanya dia betul-betul ya sedang membayangkan bagaimana saya bisa merdeka dan bersyukur walaupun COVID masih ada. Gitu ya, Bu ya. Oke, terima kasih. Kalau sudah tidak ada, maka kita akan lanjutkan pada closing statement. Ya, kita masing-masing diberikan kesempatan untuk menyampaikan respon kita atas bacaan Alkitab tadi, atas firman Tuhan yang sudah diuraikan, dan juga atas jalannya diskusi atau percakapan kongko-kongko yang terjadi di antara kita. Kiranya ya closing statement ini boleh jadi pegangan yang akan kita bawa pulang setelah ibadah PD Karis ini selesai. Baik, saya akan berikan kesempatan yang paling pertama pada Ibu Listeria yang dari tadi sudah begitu merenung seperti seorang pemikir. Mari Ibu. Terima kasih Pak Pendeta. Kemerdekaan Kristen artinya adalah merdeka dari hukuman dan keterikatan dari dosa untuk hidup bagi Tuhan. Luar biasa. Tidak sia-sia perenungannya. Terima kasih. Ya, selanjutnya kami bergeser ke Ibu Sofi. Silakan Ibu. Terima kasih. Konsekuensi sebagai orang merdeka adalah mau dan bersedia berjuang untuk mengasihi orang lain walaupun sulit seperti apapun, tapi ada Roh Kudus yang menolong. Itu Pak. Amin. Amin. Terima kasih, terima kasih. Ya, berikutnya pada Opa Frans, kami silakan untuk menyampaikan closing statement. Ya, dari bacaan dan firman yang ditebarkan oleh Bung Patrick tadi bisa disimpulkan bahwa kita ini bukan apa-apa kalau Tuhan tidak menyertai kita. Itu aja. Amin. Terima kasih, betul sekali. Ya, selanjutnya kita akan memohon kesediaan dari Ibu Dina Abram. Kami silahkan. Terima kasih Pak Pendeta. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka kita harus... Suaranya tidak terdengar Ibu, boleh diulang? Pak kecilin deh. Kedengaran Pak Pendeta? Ya,
Silakan. Suara Ibu kurang kedengeran, Bu Dina. Iya. Mungkin dicabut dulu colokan headsetnya kali. Iya, sudah Pak Pendeta. Kedengaran ya? Masih belum terdengar. Dengar tapi sangat kecil, Bu. Iya, betul. Sinyalnya bagus kok, Bu, punyanya Ibu. Iya, di sini juga bagus. Tapi suaranya. Ya udah nggak apa-apa, Bu. Silakan. Mungkin mohon maaf agak sedikit teriak. Tante Dina, itu di gambar mikrofon kan ada tanda panah kecil. Itu di situ ada atur volume, Tante. Oh, iya. Di audio setting. Mungkin sempat ada yang ngecilin ya settingan suaranya. Nah, sekarang hidupkan. Kok tadi kedengeran. Oke, baik. Nampaknya masih gangguan. Kita bergeser dulu ya. Nanti Ibu Dina tes mic aja. Kalau sudah bisa masuk, kami silahkan ya. Baik, berikutnya kami ya mohon kesediaan Pak Elvianto. Mari Bapak. Ya. Kemerdekaan yang kita peroleh melalui sebuah pengorbanan yang besar. Sekarang bagaimana kita mengisi, menghargai dari pengorbanan itu dalam kehidupan kita. Terima kasih, Pak. Oke, luar biasa. Jadi baik kemerdekaan dari dosa maupun kemerdekaan dari penjajah ya, sama-sama harus diisi. Terima kasih Pak Elvianto. Ya, berikutnya kepada Bapak Ibu Arwan, kami silahkan. Ya, kalau saya hiduplah di dalam roh, maka kita tidak akan mengikuti kedagingan kita. Oke, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Arwan. Dalam menjalani kehidupan merdeka ini di dalam diri kita, sama seperti di Galatia, menyatakan di Galatia, ya tiap orang menguji pekerjaannya sendiri tanpa melihat pekerjaan orang lain. Oke, baik. Terima kasih. Supaya menghindari ya saling menggigit itu ya. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kami silakan pada Ibu Inatu Miwa. Ya, sebetulnya kita bersyukur ya Pak bahwa sudah dimerdekakan dari dosa-dosa. Itu yang paling kita syukuri. Kita sudah dibebaskan dari dosa sehingga kita menjadi orang merdeka. Tapi biarlah kita mempergunakan kemerdekaan yang Tuhan beri untuk selalu hidup di dalam terang kasih Tuhan. Itu aja. Luar biasa. Terima kasih Ibu Ina. Ya, Tuhan berkati. Ya, selanjutnya pada Oma Umbu, kami silahkan Oma. Merdeka itu kita harus melepaskan semua keinginan dunia karena Tuhan sudah menebus kita, jadi kita menjadi orang yang merdeka dari dosa-dosa kita. Luar biasa. Terima kasih Oma. Ya. Berikutnya kami bergeser kepada Pak Vence dan keluarga atau sekeluarga. Silakan. Kemerdekaan adalah anugerah terindah yang Tuhan telah berikan bagi kita sebagai orang percaya. Untuk itu mari kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Vence. Kita mengucap syukur karena sudah dimerdekakan. Baik, berikutnya kami silahkan kepada Ibu Ance. Ini sudah lewat orang. Oh, maaf. Terima kasih. Ya. Oke, silakan Ibu Ance. Ya, rupanya tadi Ibu Megi mau ngomong, tapi sudah saya persilakan. Nggak apa-apa, Ibu Ance dulu, nanti baru balik lagi ke keluarga Kumeka. Oh ya.
selalu bersyukur dengan kemerdekaan yang sudah kita raih saat ini, dan tetaplah andalkan Tuhan di setiap kehidupan kita. Karena perjuangan yang sudah kita dapat jangan disia-siakan, tapi marilah berjuang untuk terus berbuat yang terbaik. Terima kasih, Pak. Amin. Makasih Ibu Ance. Ya, kita kembali ke keluarga Kumeka. Mari Ibu Megi dan anak, silakan. Iren, ya. Sama Iren. Silakan. Kita telah dimerdekakan oleh Tuhan dengan tujuan bahwa kita sebagai umat Kristen, kita harus saling mengasihi, saling melayani, dan saling membantu satu sama yang lain. Terlebih di masa pandemi ini, banyak sekali orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan dari kita. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Mari Nona Iren, di samping Mama. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Oke, terima kasih ya, terima kasih. Baik, oh Ibu Dina sudah coba masuk dengan perangkat yang berbeda. Sepertinya ini suaranya lebih jernih nih. Mari Bu, silakan closing statement-nya. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Tadi dari bacaan kita, karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka yang harus kita lakukan, saya pribadi, berubah, berbuat, dan mengasihi. Oke, terima kasih ya, Tuhan berkati. Terima kasih Ya. Bapak Pendeta. Selanjutnya kita akan mendengar closing statement dari Bapak dan Ibu Sukirman. Mari. Ya, terima kasih Bapak. Tentunya pertama-tama kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus sudah memberi kemerdekaan bagi kita dari belenggu dosa. Namun kemerdekaan itu tentunya terus kita pelihara, dan juga kemerdekaan yang kita dapatkan tentunya tidak semata-mata kita semaunya sendiri dalam bertindak, berlaku, tidak hanya mementingkan diri sendiri, namun kita harus juga mementingkan orang lain, supaya terutama jangan sampai merugikan orang lain. Dan seturut kehendak Tuhan dalam kita segala menjalani langkah kehidupan. Amin. Terima kasih Pak Sukirman. Mari Ibu Dwi. Udah panjang, jadi kalau saya hanya setelah merdeka tapi kita berjuang, tetapi selalu dalam pimpinan Tuhan. Oke, terima kasih. Tadi saya kira mau berkata, sekali merdeka tetap merdeka. Ya, baik. Kita juga akan mendengar closing statement dari saudara kita yang jauh sekali di negeri paman, pamannya saya, Ibu Deba. Kami silakan Ibu Deba juga boleh memberikan closing statement-nya. Kalau dari saya, merdeka untuk mengasihi Allah, merdeka untuk mengasihi sesama. Tak ada hambatan apapun karena kita sudah merdeka. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Baik, apakah ada di antara Ibu Bapak yang belum mendapat kesempatan untuk menyampaikan closing statement? Ina Tumiwa. Oke, Ibu Ina Tumiwa. Baik, silakan. Sudah, sudah. Pak. Ya, sudah. Tadi Ibu Ina sudah. Oke ya. Baik, tidak ada. Baik, sebelum kita berikan kepada pelayan firman untuk menyampaikan kesimpulan dari percakapan kita malam ini, ya dari saya sebagai closing statement berhubungan dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah diuraikan, maka ya bagi saya kalau kita hidup di dalam kasih seperti ayat 14, maka di situ tidak ada lagi ketakutan, di situ kita merdeka. Jadi mari kita semakin mengasihi tidak hanya Tuhan tapi juga sesama dan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Terima kasih untuk firman-Nya. Baik, kami serahkan pada pelayan firman untuk menutup atau memberikan kesimpulan akhir.
Ya, kesimpulan akhir dari bacaan kita pada malam hari ini yaitu mensyukuri kemerdekaan kita dari keberdosaan kita dengan cara saling mengasihi satu sama lain, sesama manusia, dan tidak saling membinasakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati juga Saudara Patrick sehingga bisa sukses ya selama praktek dan juga nanti kembali ke kampus juga semuanya bisa berjalan lancar ya. Baik. Tadi ada info bahwa ada Ibu Yuli, tapi saya cek kok tidak ada Ibu Yuli di sini. Sudah live kali, Pak. Oh ya, tapi dari tadi saya cek tidak ada. Itu mungkin sempat masuk tapi terlempar lagi karena faktor sinyal ya. Oke. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah dibagikan dan kita diskusikan bersama. Kiranya itu boleh menjadi pegangan kita, menguatkan kita untuk terus melangkah di dalam hari-hari selama masa pandemik ini. Nah, kini kita akan masuk ke sesi doa syafaat. Saya bacakan kembali, Ibu Bapak, ya, atau lebih tepatnya lagi saya share aja untuk para tugas yang akan pimpin dalam doa. Ya, acara kongko-kongko firman Tuhan sudah selesai. Kini kita akan masuk dalam doa syafaat. Pendoa yang pertama Pak Elvianto, ya, mendoakan Komisi Teologi yang membidangi dan membina PD Karis dan juga buat anggota-anggota PD Karis, ya, termasuk buat Bapak Pendeta Lopis, ya, beliau sakit tenggorokan ya Bapak Ibu ya, biar tidak salah info. Saya baru dapat informasi hari ini, bukan COVID ya, beliau infonya dari Pak Franz, beliau suara pendengaran ya, tenggorokannya sedang sakit. Ya, nanti Pak Elvanto tolong doakan sebagai anggota PD kita. Kemudian yang kedua, Pak Sukirman mohon berdoa buat keadaan dunia, khususnya bangsa Indonesia yang sedang dilanda pandemi COVID. Juga doakan untuk nama-nama yang ada di grup, ya, di grup WA Persatuan Doa. Berdoa bagi yang terus atau sedang bergumul dengan COVID dan bersyukur. Ya, jangan lupa berdoa bersyukur buat sejumlah nama atau lebih banyak lagi nama yang sudah sembuh. Dan pokok doa ketiga akan didoakan oleh Pak Arwan, akan mendoakan buat pelayanan gereja, baik GPB secara sinodal yang akan menyelenggarakan sidang bulan Oktober nanti, juga secara mupel Jakarta Timur dan juga GPB Karis Pulau Gebang. Ya, doakan juga untuk proses pengurusan izin beribadah yang belum keluar, kayak Tuhan boleh menolong agar prosesnya bisa lancar. Dan juga berdoa buat majelis, Bapak Pendeta, Pak Karis, Bapak Pendeta Rentung sebagai KMJ kita, dan juga seluruh pengurus Pelkat yang ada. Ya, dan diakhiri nanti dengan doa Bapa kami. Nah, kepada Pak Arwan, Pak Sukirman, dan Pak Elvianto, mohon izin agar kameranya bisa dihidupkan saja, sehingga doanya bisa mengalir tanpa jeda, dan nanti saya akan mematikan suaranya. Vaksinasi juga belum. Oh ya, baik. Jadi untuk vaksinasi, oke. Ya mungkin ya Pak Elvianto aja ya, supaya pokok doa terakhir tidak menumpuk, karena ini banyak sekali pokok doa terakhir. Nah, Pak Elvianto mohon izin berdoa. Oke, maaf. Nomor 2 aja, supaya terkait COVID ya. Maaf, Pak Sukirman. Pak Sukirman yang tolong juga berdoa buat kegiatan vaksinasi massal di gereja pada tanggal 6 nanti. Ya, Pak Sukirman. Syafaat kedua. Siap, Pak. Baik, Pak. Baik. Ada lagi pokok doa yang mau ditambahkan, Ibu Bapak? Oke, tidak ada ya. Setelah doa syafaat selesai, maka pujian pengutusan akan dinaikkan oleh Ibu Ina Tumiwa, Kusuka menuturkan, dan dilanjutkan dengan doa tutup dan berkat oleh Bung Patrick, dan nanti ya diakhiri dengan pujian Bapa terima kasih kembali oleh Ibu Ina. Demikian Ibu Bapak yang terkasih, susunan acara kita setelah kongko-kongko firman Tuhan,
Dan mari kita siapkan hati, kita akan masuk ke dalam doa syafaat hingga nanti tiba pada doa berkat. Kami silakan kepada Ibu Bapak yang bertugas untuk bisa memimpin sesi selanjutnya. Bapak-bapak, Ibu, mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapak, Bapak yang kasih, Bapak yang punya kuasa dan berkuasa, Bapak yang luar biasa, Allah kami yang sangat kudus, 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 Tabib yang agung. Terima kasih ya Bapak, pada saat malam hari ini kami boleh melaksanakan pujian penyembahan bagi Engkau ya Tuhan, di dalam rangka ibadah persekutuan doa kami. Biarlah semuanya itu Bapak boleh berkenan di hadapan-Mu, bisa menjadi dupa yang harum bagi Engkau ya Bapak. Iya Bapak, pada boleh bersyukur ya Tuhan karena sampai saat malam hari ini Engkau tetap menjaga kami, memelihara kami, sehingga kami tetap diberikan kesehatan yang prima. Tuhan, Engkau jauhkan kami dari segala bentuk virus maupun bakteri apapun, dan lebih khusus dengan virus COVID-19 ini, Tuhan. Terima kasih ya Bapak, begitu besar kasih-Mu di dalam hidup dan kehidupan kami. Namun ya Tuhan, kedagingan kami cukup kuat di dalam menjalani kehidupan yang Kau berikan. Karena itu ya Bapak, ampunilah kami setiap kesalahan kami maupun dosa-dosa kami. Ada suara. Disilakan Pak Sukirman melanjutkan. Bapa di surga, kami hendak melanjutkan rangkaian doa syafaat pada malam hari ini, ketika kami bersama-sama untuk melakukan persekutuan doa pada malam hari ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan khususnya untuk dunia pada saat ini Tuhan, di mana semua negara dilanda pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan khususnya untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya pandemi ini tidak terus merajalela. Untuk itu Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan. Tak henti-hentinya kami mohon berdoa ya Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk para pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden Jokowi Tuhan, beserta jajarannya. Kiranya Tuhan beri roh hikmat bagi mereka Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan, kebijakan-kebijakan, semuanya demi kebaikan bagi bangsa dan negara kami. Dan kami selaku masyarakat di dalamnya dapat merasakan kebaikan yang telah dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin kami.
Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan, khususnya untuk saudara-saudara kami yang hingga pada saat ini, Tuhan, masih terpapar COVID-19, yang mereka dirawat di rumah sakit, baik itu juga yang isoman di rumah mereka masing-masing. Secara khusus Tuhan, kami naikkan doa kami, khususnya untuk Bapak Theo Mondigir, Bapak Puryadi, Ibu Titi Owen, adiknya Bapak Owen, Bapak Gideon, Ibu Kontu, Saudara Andreas Kontu, Ibu Silvia, anak Nasya, Bapak Janus Salhuteru, Ibu Epilina Salhuteru, anak Yulio Salhuteru, Ibu Aroma Supardani, Bapak Pendeta Lopis, Bapak Patabang, Ibu Patabang. Inilah Tuhan, saudara-saudara kasih kami yang hingga saat ini masih dalam perawatan. Mereka secara fisik menderita, Tuhan, karena COVID ini, Tuhan. Tolong ya Tuhan, melalui perawat, juru medis, juga obat-obatan yang mereka konsumsi, tolong Tuhan berkati, sehingga menjadikan sarana kesembuhan bagi saudara-saudara kasih kami ini, ya Tuhan. Sehingga saudara-saudara kasih kami ini dapat segera pulih kembali dan dapat menjalankan segala aktivitas kembali di tengah-tengah kami, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan, mengucap syukur, terima kasih untuk saudara-saudara kasih kami yang saat ini sudah sembuh dari sakit penyakitnya, ya Tuhan. Itu semua kami yakini karena pertolongan dan kasih setia Tuhan. Kami bersyukur untuk kesembuhan Ibu Ike Larumende, Bapak Unggul Arwan, Saudara Unggul Arwan, Angel Arwan, Ibu Iput Gottlieb, Saudara Raymond Gottlieb, Bapak Astrid, Ibu Astrid Siritonga, Ibu Lila Hayat, Koko Ayu, Ibu Febri Papilaya, Bapak Roy Hayat, Bapak Abner Ndolu, Bu Ice Ndolu, Bapak Pence, Bu Maggie, Saudari Irene, Ibu Rina Loak, anak Gobi Loak, Saudara Immanuel Sahuteru, Kristi, Ruth Sihutang, Bapak Yugono, Bu Lili Yugono. Dan mungkin Tuhan, kami berharap untuk saudara-saudara kasih kami yang lainnya, yang masih terpapar, kiranya juga Tuhan berkati sehingga saudara-saudara kasih kami juga dapat segera sembuh seperti saudara-saudara kasih kami ini, ya Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih karena pertolongan Tuhan, saudara-saudara kasih kami ini dapat pulih kembali sehingga saudara-saudara kasih kami ini kembali dapat menjalankan segala aktivitas mereka menurut kehendak Tuhan. Tuhan, inilah doa syukur dan permohonan kami di malam hari ini, Tuhan. Dan juga kami berdoa, Tuhan, untuk persiapan pengadaan vaksin di gereja kami, ya Tuhan, di GPIB Karis, Tuhan. Tepatnya di tanggal 6
6 Agustus yang akan datang. Kiranya tolong ya Tuhan, setiap panitia yang terlibat, kiranya Tuhan berkati, Tuhan pakai, sehingga jalannya vaksin nanti dapat berjalan dengan lancar, dan tidak ada hambatan suatu apapun. Semuanya berjalan dengan baik, seturut kehendak Tuhan. Dan kiranya pengadaan vaksin ini menjadi berkat bagi setiap orang yang dilayaninya ya Tuhan. Inilah Tuhan doa syukur dan permohonan kami di malam hari ini Tuhan. Semuanya ini hanya kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang Bapa kami yang ada di sorga, terpujilah Engkau melalui anak-Mu Yesus Kristus. Di malam hari ini Tuhan, kami anggota Persekutuan Doa GPIB Jemaat Karis melanjutkan satu mohon kami Tuhan, melalui doa syafaat ini, bahwa di malam hari ini kami mohon kiranya program kerja, khususnya program kerja GPIB Karis, Tuhan, dan malam hari ini apa program kerja yang sudah ditetapkan, biarlah dijalankan bersama-sama oleh pengurus-pengurus, khususnya majelis dan beserta jemaat-jemaat dan komisi-komisi lainnya. Tuhan, di malam hari ini juga kami mendoakan khususnya program ataupun rencana persidangan sinodal yang juga akan dilaksanakan rencananya bulan Oktober nanti. Tuhan, biarkanlah berjalan oleh kerja tim-tim yang mempersiapkan dalam rangka persidangan nanti, agar semuanya berjalan lancar, baik pesertanya maupun dari hal-hal program yang ditentukan nanti di dalam persidangan sinodal. Tuhan, jadikanlah programnya, hasil keputusan sinodal ini nanti menjadi suatu bermutu dan baik buat seluruh jemaat GPIB Karis yang berada di wilayah Indonesia ini ya Bapak. Dan juga kami mendoakan khususnya Tuhan di pelayanan gereja kami GPIB Karis. Kami juga mendoakan Bapak Pendeta, khususnya Ketua Majelis Jemaat Bapak Pendeta Raintung, Tuhan urapi dia dalam tugas-tugasnya berpelayanan baik di pusat maupun di MUPEL dan segala apa yang berkaitan dengan tugas-tugas tersebut. Tuhan memberkati dia dan juga berpelayanan di jemaat GPIB Karis. Khususnya KMJ kami Tuhan dan keluarga, kami juga mendoakan agar semuanya itu sukacita dengan sukacita, dan Engkau beri kekuatan serta dukungan Tuhan agar beliau di dalam melayaninya berjalan sesuai dengan kehendak. Tuhan, kami juga mendoakan pendeta yang ada di sekitar wilayah pelayanan GPIB Jemaat Karis. Dan kami juga memohon Tuhan di dalam berpelayanan, khususnya di pendeta domisili, Bapak Ibu Pendeta Rentung, dan juga Bapak Pendeta Willem Sarwona, dan juga Ibu Ice, dan juga
pendeta-pendeta yang berkaitan melayani di gereja GPIB Karis. Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan di dalam berpelayanan agar semuanya itu baik dan berguna bagi kami selaku jemaat Karis. Tuhan tuntun beliau-beliau ini Tuhan di dalam menyampaikan pemberitaan-pemberitaan yang cukup baik melewat firman Tuhan. Dan juga kami mendoakan khusus keluarga mereka juga Engkau urapi. Dan di malam hari ini juga kami mendoakan para majelis dan para pengurus Pelkat dan komisi, khususnya majelis Tuhan dari mulai PHM dan majelis berdasarkan wilayah-wilayah sektor masing-masing. Di dalam berpelayanan, Engkau juga menguatkan mereka, Tuhan. Jadikanlah pelayanan itu menjadi yang terbaik bagi jemaat. Dan di dalam doa ini juga kami mendoakan pengurus Pelkat. Tuhan kuatkan pengurus-pengurus Pelkat ini, tidak lemah-lemahnya mereka, Tuhan, melaksanakan suatu program-program kegiatan Pelkat. Tuhan, kami juga mendoakan di komisi-komisi yang ada. Tuhan, apapun rencana di komisi-komisi ini, Tuhan, Engkau juga sertai dan kuatkan diri mereka di dalam berpelayanan. Dan juga kami mendoakan seluruh karyawan kantor. Tuhan, jadikan karyawan kantor ini menjadi ujung tombak di dalam menyampaikan segala apa yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan berpelayanan di gereja kami. Tuhan, kuatkan mereka, jauhkan mereka semuanya dari sakit penyakit, agar semuanya pekerjaan kantor ini dilaksanakan baik adanya. Jangan sampai Tuhan mereka ini terkena, apalagi situasi sekarang ini Tuhan, jauhkan itu dari diri mereka masing-masing dan keluarganya. Dan di malam hari ini juga kami mendoakan khususnya jemaat, seluruh jemaat GPIB Karis dari mulai sektor 1 sampai 4. Kami percaya Tuhan, Engkau juga mengurapi jemaat ini, dan kami sangat bersyukur walaupun situasi sekarang ini di dalam penderitaan pun Tuhan, di dalam penyembuhan apa segala, dan jemaat yang sudah sembuh, berikan sukacita dan berikan rasa bersyukur. Dan kami berterima kasih kepadamu ya Bapa, Engkau terus mengurapi dan memberkati jemaat GPIB Karis. Tuhan, di malam hari ini juga kami mendoakan seluruh jemaat-jemaat yang ada, baik di Mupel maupun dimanapun berada Tuhan, khususnya jemaat GPIB Karis, jemaat GPIB, Engkau juga mengurapi mereka. Dan juga Tuhan, khususnya di malam hari ini Tuhan, Engkau tahu pergumulan kami di gereja GPIB Karis. Khususnya Tuhan di dalam proses perizinan yang ada di Karis yang sekarang ini oleh tim Tuhan yang terus bekerja dan mengikuti proses-proses daripada penyelesaian perizinan kami. Tuhan, dua sisi ini antara kami dengan antara tim, kami juga mendoakan supaya mereka ada koordinasi yang baik terhadap pemerintah yang memberi izin, dan juga petugas-petugas perizinan juga Tuhan, bukakan hati dan pintu mereka agar semuanya tidak ada kekurangan
apapun Tuhan di dalam prosedur-prosedur yang ada. Tuhan, inilah doa kami di malam hari ini yang kami sampaikan, mohonkan melalui Engkau ya Bapa, yang di mana Engkau telah membentuk kami sesuatu sikap agar kami percaya, dan kami di dalam doa ini kami sampaikan Tuhan melalui anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kami, seperti kami juga yang mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kembalilah ke dalam kehidupan kita sehari-hari, serta lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima
Demikianlah sudah ibadah persekutuan doa Karis secara virtual pada hari ini, Senin 2 Agustus 2021 telah selesai. Terima kasih untuk setiap kita yang setia hadir dalam berdoa dan bersekutu serta berdiskusi firman Tuhan. Mari kita masing-masing menaikkan doa syukur mengakhiri ibadah pada malam ini. Mari masing-masing doa syukur.